lagi-lagi di sini, saya sendiri pun masih belajar, tapi yang saya rasakan teman-teman, jadi saya baru memulai dunia kreator itu pada tahun 2024 bulan November. November, Desember, November akhir. Jadi baru berapa bulan tuh? November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Mungkin ada 6 bulan, belum 1 tahun menjadi konten kreator dan uh, apakah sudah menerima hujatan? Sudah, yeay. Sudah ada yang menghujat. Nah, kenapa? Karena uh, di sini kalau seandainya saya tidak menyiapkan mental, kalau saya tidak membangun jiwa pemuda kita, ya sudah dari kemarin saya sudah tutup akun. Saya udah jual akun saya, mendingan jadikan cuan daripada menerima hujatan. Tapi lagi-lagi apa? Kalau teman-teman tidak membangun rasa berani itu, kalau teman-teman tidak apa ya memiliki keberanian yang mengalahkan apa ya, keberanian yang luar biasa kayak gitu ya sudah akan udah saya tutup akun tuh udah jual lah mana nggak apa-apa deh harga 500.000 yang penting laku gitu kan karena dari segi viewers itu ya bisa dikatakan meyakinkan lah seperti itu teman-teman. Tapi apa? Dan di situ hujatannya itu masya Allah sedikit membuat saya menangis gitu kan. Ada yang wah bawa-bawa fisik lah kayak gitu. Cuman lagi-lagi di sini kalau saya tidak menuntaskan apa yang sudah saya mulai, kalau saya tidak memanfaatkan apa yang sudah saya mulai, ya rugi banget gitu kan. Jadi sebisa mungkin saya harus menuntaskan nih apa yang sudah saya mulai gitu. Jadi selagi saya merasa oh oke, kalau ada kesalahan saya perbaiki, kalau seandainya saya merasa oh saya nggak salah, saya insya Allah benar kayak gitu. Jadi ya udah silakan teman-teman lanjutkan gitu. Karena kalau seandainya bukan teman-teman yang berpikir yang melek akan literasi, yang melek akan digital, yang melek akan ini dunia Indonesia ini lagi nggak baik-baik aja loh. Ini kita ini lagi butuh gebrakan-gebrakan pemuda karena kalau bukan teman-teman siapa lagi yang diharapkan bapak-bapak parkir yang udah rentak, bapak-bapak badut yang udah jalannya sempoyongan, bapak-bapak petani yang masih yang sudah mengharapkan kayak ya udahlah dapatnya seberapa aja kayak gitu. Enggak, jadi siapa yang diharapkannya teman-teman? Kalau seandainya bukan kita yang memulai, kalau seandainya bukan pemuda-pemuda seperti teman-teman ini yang memulai untuk bergerak, maka uh, kalau bukannya kita ya tidak akan ada dampak kayak gitu teman-teman karena kalau misalkan kayak dikatakan kayak dikatakan oleh Kariski tadi kalau seandainya teman-teman sebagai pemuda saja tidak mau belajar, tidak mau bergerak ya sudah sama halnya dengan orang yang mati kayak gitu. Karena apa? Karena seberpengaruh itu teman-teman. Seberpengaruh itu kalau seandainya teman-teman lah yang mengisi kekosongan-kekosongan literasi tersebut. Kayak dalam artian teman-teman yang mulai untuk menguasai digital, teman-teman yang memulai untuk menaruh peranan teman-teman di bidangnya masing-masing atau mungkin teman-teman di sini tidak semua dari teman-teman yang mungkin oh saya tidak pede kamera, saya tidak pede muncul di depan orang banyak ya sudah teman-teman lakukan apa yang menjadi kapasitas teman-teman seperti itu. Jadi kalau seandainya teman-teman punya keterampilan di bidang mengajar, teman-teman punya keterampilan di bidang seni dan lain sebagainya, sudah silakan manfaatkan diri kita untuk mengajar, mengabdikan kepada masyarakat. Karena apa? Peran teman-teman itu sangat dibutuhkan teman-teman. Dan itu yang saya rasakan setelah saya memulai untuk terjun ke dalam dunia kreator, kemudian ada beberapa majelis yang mengundang nanti bisa nggak sharing dan lain sebagainya. Dan di situ saya sebenarnya kalau dibilang mengkaji tafsir kitab khusus enggak, tapi saya lebih ke kalian tuh bisa, you can do it kayak gitu tuh. Kalian tuh jadi banyak yang ternyata oh Kak Wira thanks ya, aku sekarang udah mulai loh begini-begini, aku sekarang mulai gini sehingga apa, oh ternyata bener ya kamu tuh bisa loh sebenarnya, tapi masih ada ketakutan dalam diri untuk memulai suatu hal seperti itu. Jadi sebenarnya kalau seandainya teman-teman terus-terusan untuk bilang kayak, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa ini, ya sudah silakan teman-teman lakukan apa yang menjadi kapasitas teman-teman seperti itu. Karena apa? Karena kalau terus-terusan ngebanding-bandingin diri dengan orang lain, kalau teman-teman masih takut untuk bergerak ya sudah kayak gitu. Kayak apa mati saja seperti itu teman-teman karena di mana jiwa pemudanya seperti itu ya maksudnya mana pemuda Indonesia yang sangat luar biasa ini mana sih orang-orang hebat ini nggak terlihat kayak gitu. Makanya di sini sering saya diskusi dengan beberapa asatis di sini kayak sayang ya kayak gitu ngelihat santri ini dia udah mondok
so kan bertahun-tahun tapi ternyata pas keluar dari pondok itu mereka nggak jadi apa-apa. Oh ada yang kayak gitu ya? Ada, banyak. Ya, karena apa? Karena ya sudah mungkin dia ngerasa, dulu di pondok itu udah belajar, udah capek, udah, apa ya, udah pusing lah, udah lelah kayak gitu kan dengan peraturan pondok, dengan pembelajaran kita dan lain sebagainya, sehingga mereka keluar itu dalam artian ingin, bebas kayak gitu, ingin Eee, apa ya, ingin pokoknya pengen ngelampiasin semuanya, ingin balas dendam kayak gitu, karena dulu di pondok itu banyak banyak banget peraturan dan lain sebagainya, sehingga ketika mereka keluar dari pesantren, mereka tuh banyak yang balas dendam, seperti itu. Banyak yang seperti itu, banyak. Dan ini, terjadi dengan orang-orang sekitar saya, seperti itu. Dan apa, dampaknya mereka sudah berjalan terlalu jauh. Mereka sudah pergi terlalu jauh sehingga susah lagi untuk kembali. Dalam artian, ya sia-sia kamu, udah capek, antum udah bertahun-tahun mondok, terus ternyata pas keluar itu hanya, eee, melupakan apa yang sudah teman-teman pelajari di pesantren, ya sangat rugi seperti itu teman, padahal, sangat disayangkan ilmu-ilmu yang luar biasa yang padahal teman-teman itu punya potensi untuk, mengamalkannya, untuk diajarkan terutama ke, teman-teman kita yang mungkin membutuhkan, ilmu teman-teman yang kayak di pelosok dan lain sebagainya, seperti itu. Dan itu sangat, eee disayangkan, sangat disayangkan sekali lah seperti itu ya teman-teman. Makanya, kalau bisa, cobalah teman-teman mulai untuk mengisi, apa sih, reels-reels Instagram, TikTok itu ya dengan konten-konten teman-teman, edukasi kayak, oh, ya sederhana kayak, pembelajaran bahasa Arab tuh seperti ini, belajar bahasa Arab tuh dari dasar itu ini nih, kayak gitu. Jadi, eee, nggak ada tuh lagi FYP-FYP yang, kita kita kalahkan lah kayak gitu ya, FYP-FYP yang ya sangat merusak pemikiran anak muda sekarang. Karena, berdasarkan data 78% atau 75%, silakan dikoreksi kalau saya salah, pemuda Indonesia itu stres akibat TikTok, teman-teman, ya. Mereka tuh stres karena TikTok, ya Allah, TikTok membuat stres gitu kan, padahal niatnya buka TikTok supaya, ada hiburan, tapi ternyata faktanya 78 pemuda Indonesia itu stres akibat TikTok. Karena apa? Ya itu, karena ketika kita membuka, TikTok itu yang kita lihat apa, pencapaian orang, quotes-quotes yang, "Oh, kayaknya ini relate dah sama aku," sehingga kita like, keluar lagi yang semakin relate. Jadi, kita merasa hanya TikTok yang memahami hari-hariku, hanya Instagram yang memahami hari-hariku karena dia relate banget sama kehidupanku, kayak gitu. Sehingga apa, kita asik scroll scroll scroll, ngeliatin, pencapaiannya orang, padahal teman-teman nggak tahu yang di-posting itu ya yang enak-enaknya aja. Mana ada mereka posting lagi nangis-nangis, lagi tertatih-tatih kayak gitu. Kecuali ya mungkin ada sih yang nangis-nangis, tapi itu pun untuk memperlihatkan, "Oh ini loh perjuanganku, oh aku loh pernah loh di titik ini," kayak gitu. Jadi, kalau bisa ya, kita sebagai pemuda yang sudah paham, oh ternyata, kondisi media sosial sekarang tidak baik-baik saja, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti itu. Ya, mungkin, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lagi-lagi saya mohon maaf apabila ada kurangnya. Di sini saya, tidak, banyak teori, cuman saya hanya ingin memberikan semangat dan harapan kepada teman-teman semua. Dan satu lagi, jangan lupa untuk berterima kasih kepada diri sendiri dan, karena kita sampai detik ini terlalu diri, kita sampai detik ini terlalu memaksa diri ini untuk selalu berpura-pura kuat, kita selalu, terus, berpura-pura di depan orang lain untuk terus-terusan berpura-pura bahagia, kita terlalu memaksa diri ini untuk terus bertahan dan melakukan sesuatu yang di luar kapasitasnya. Jadi, ana harapkan teman-teman yuk kita sama-sama untuk memaafkan diri sendiri dan kita sama-sama tidak lupa untuk, berterima kasih kepada diri sendiri, kayak gitu. Karena diri sendiri inilah yang senantiasa selalu ada untuk kita, dalam keadaan suka dan duka, yang ada buat diri kita tuh ya diri kita sendiri, kayak gitu. Jadi kalau kita sudah terlalu fokus untuk minta maaf kepada orang lain, menyenangkan orang lain, tapi diri sendiri lupa untuk, dimintain maaf kayak gitu ya, untuk, dibuat bahagia, seperti itu. Jadi, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.